warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuriatus Subehi dari kelas S6B, jurusan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan makna antar kata, jaringan makna, homonim, polisemi, dan meronim. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata atau gabungan beberapa kata memiliki makna yang berbeda. Makna ini tergantung pada pengucapan, penyusunan kata, atau penggunaan kata dalam suatu kalimat. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani, antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Artinya, setiap pertautan unsur-unsur bahasa menimbulkan makna tertentu. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan pemakainya, sehingga dapat saling mengerti. Menurut Abdul Khair, relasi makna atau hubungan makna terbagi atas 7 jenis, yaitu 1. Kesamaan makna atau sinonim, 2. Kebalikan makna atau antonim, 3. Kegandaan makna dalam kata atau polisemi, 4. Ketercakupan makna atau hiponim dan hipernim, 5. Kelainan makna atau homonim, homofon, dan homograf, 6. Kelebihan makna atau redundansi, dan 7. Kegandaan makna dalam frase atau kalimat atau yang disebut ambiguitas. Pendapat lain dari Sujito menyebutkan bahwa relasi makna atau hubungan makna terbagi atas 5 jenis, yaitu 1. Sinonim, 2. Antonim, 3. Homonim, 4. Polisemi, dan 5. Hiponim. Sedangkan yang dimaksud jaringan makna ialah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Banyak unsur leksikal dalam satu medan makna, antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain tidak sama besarnya. Dari beberapa macam hubungan antar makna, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai homonim, polisemi, dan meronim. Homonim dan polisemi seringkali dianggap sama. Benarkah begitu? Begini penjelasannya. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onama, nama, dan homos, yang artinya sama. Secara harafiah, homonim adalah nama sama untuk benda yang berlainan, menurut Pateda pada tahun 2001. Lalu menurut Sudaryat pada tahun 2008, homonim adalah kata-kata yang bentuk atau bunyinya sama atau mirip dengan benda lain, tetapi maknanya berbeda. Menurut Parera pada tahun 2004, mengungkapkan bahwa homonim adalah 2 ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya dan atau sama ejaannya atau tulisannya. Sedangkan menurut Putrayasa pada tahun 2010, homonim adalah 2 buah kata atau lebih yang sama bentuknya tetapi maknanya berlainan. Dengan demikian, dapat diartikan homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Tetapi, jika yang sama adalah ejaannya, maka disebut homograf. Contoh homonim antara lain, kalimat 1. Ardi bisa mengerjakan soal itu dengan mudah. Kalimat 2, bisa ular itu sangat berbahaya. Pada kalimat 1, bisa berarti dapat melakukannya. Sedangkan dalam kalimat 2, bisa berarti zat beracun dari ular. Pada contoh sebelumnya, homonim tersebut merupakan homofon, yaitu sama pengucapan katanya, namun berbeda maknanya. Atau pada contoh,
Kalimat 1, siswa SMK Sudirman melaksanakan apel pagi setiap hari Senin. Kalimat 2, ibu membeli apel 1 kilo di pasar. Pada kalimat 1, apel yang dimaksud ialah kegiatan upacara. Sedangkan pada kalimat 2, apel berarti nama jenis buah. Pada contoh tersebut, homonim yang didapat merupakan homograf, yaitu hanya sama pada ejaannya, namun pengucapannya dibedakan, dan dan berbeda maknanya. Sedangkan istilah polisemi berasal dari bahasa Yunani, poli yang berarti banyak, dan sema yang berarti tanda atau lambang. Tanda atau lambang bahasa yang bermakna banyak. Menurut Sudaryat, pada tahun 2009, polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya, yang disebut juga kata beraneka. Sedangkan, menurut Parera, pada tahun 2004, polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan. Dan menurut Abdul Khair pada tahun 2009, polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, kalimat 1. Budi kesakitan setelah terjatuh dan tangannya terkilir. Kalimat 2. Orang itu adalah salah satu tangan kanan Pak Budi. Pada kalimat 1, tangannya berarti anggota tubuh. Sedangkan kata tangan pada kalimat 2 diartikan orang kepercayaan. Contoh lainnya, kalimat 1, buah jeruk adalah buah yang mengandung banyak vitamin C. Kalimat 2, anak itu selalu menjadi buah bibir tetangganya. Pada kalimat 1, kata buah berarti nama jenis buah-buahan. Sedangkan kata buah pada kalimat 2 diartikan bahan pembicaraan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai meronim. Meronim atau bagian kata adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponim, karena relasi maknanya bersifat hierarki, namun tidak menyiratkan pelibatan searah, tetapi merupakan relasi makna sebagian dengan keseluruhan yang disebut holonim. Contohnya, jari. Jari adalah meronim dari tangan. Tangan adalah meronim dari tubuh. Lalu, contoh lainnya adalah atap. Atap bermeronimi dengan rumah. Mengapa demikian? Tangan dianggap sebagai holonim atau keseluruhan. Sedangkan bagian dari tangan adalah jari yang disebut meronim. Tubuh disebut holonim atau bagian keseluruhan. Sedangkan tangan adalah bagian tubuh yang disebut meronim. Dan pada rumah adalah keseluruhan yang disebut holonim. Sedangkan atapnya disebut meronim dari rumah. Sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan antar makna, jaringan makna, homonim, polisemi, dan meronim. Terima kasih.